Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu 8 Agustus kita belajar bagaimana caranya Tuhan menolong umatnya di tengah-tengah ancaman dan keputusasaan. Pembacaan kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2, saya ulangi lagi, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemeran utama dalam peristiwa ini ada 4 orang, yaitu yang pertama Ahab, Isabel, Elia, dan Tuhan Allah sendiri. Peristiwanya terjadi pada pasal 18 ketika Elia mendemonstrasikan secara dramatis, bahkan secara spektakuler, 850 gabungan Nabi Baal dan Nabi Asyera yang disebut nabi-nabi palsu, baik yang dimiliki Isabel maupun yang diberi makan oleh Isabel. Jadi kemenangan yang sangat spektakuler. Tetapi ternyata Raja Ahab melaporkan kepada istrinya Isabel, dan Isabel mengambil keputusan untuk membalas dendam. Dia berencana untuk membunuh Nabi Elia. Caranya sederhana, dia tidak kirim WA, dia tidak kirim SMS, tapi dia utus seseorang untuk memberitahu, untuk memastikan bahwa berita dari Isabel itu bukan hoax, tapi itu berita asli karena dia mengutus orang suruhannya sendiri. Dan mari kita perhatikan apa reaksi dari Nabi Elia ini. Ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudara, perhatikan reaksi atau respons dari nabi yang satu ini. Pertanyaannya ialah, mengapa Elia begitu takut pada ancaman Isabel? Padahal dia baru saja secara demonstratif, secara heroik membunuh 850 nabi palsu melalui sebuah pertandingan yang hebat. Kuasa siapakah yang hebat? Kuasa Tuhan atau kuasa Baal? Jadi kemenangan yang begitu dahsyat. Salah satu kemenangan yang satu-satunya terkenal di Alkitab, yang oleh para penafsir Alkitab menyebutnya Elia seorang pria heroik, pahlawan, tetapi juga adalah pria yang rendah hati karena mengandalkan Tuhan. Kita akan periksa ada 5 penyebab mengapa Elia takut pada ancaman Isabel, dan kemudian dia berusaha menghindar, bahkan ingin mati. Yang pertama, pola pikir yang tidak realistis.
Dia mengandalkan kekuatannya padahal baru saja selesai mengalami kemenangan yang begitu hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sering juga kita hadapi. Tapi ingatlah, ancaman itu datang bukan dari Tuhan. Itu ancaman datang dari iblis. Isabel adalah gambaran iblis yang begitu berkuasa di kerajaan Israel Utara karena suaminya Ahab adalah raja Israel Utara yang ikut menyembah Baal atas otoritas Isabel. Jadi kita harus ingat yang pertama, Tuhan mengendalikan hidup kita. Tuhan mengendalikan dunia dan segala isinya. Karena itu jangan pernah beri kesempatan kepada ancaman yang bisa mengendalikan hidup kita. Tetapi fokuslah kepada Allah yang telah memberi kemenangan besar. Saya ulangi, fokuslah kepada Allah yang telah memberi kemenangan besar. Jangan membuka ruang, jangan beri kesempatan kepada ancaman iblis. Berarti pola pikir kita, cara pandang kita, pikiran kita haruslah pikiran Kristus. Dan kita udah belajar bagaimana membangun pikiran Kristus dalam pikiran kita. Pikiran yang dikuasai oleh Roh Allah, pikiran yang dikuasai oleh firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, Elia memisahkan diri dari bujangnya. Ini yang disebut memisahkan diri dari hafruta, dari komunitas. Dan seorang hamba Tuhan, Charles Swindoll, berkata, orang yang lemah adalah orang yang suka hidup menyendiri dan yang cenderung independen. Kita ingat dalam peristiwa penciptaan, Allah berkata kepada Adam, tidak baik engkau seorang diri. Allah saja Tritunggal, Yesus saja membangun komunitas, Rasul Paulus yang begitu hebat juga punya komunitas. Jadi dengar saya beritahu, spirit independen adalah spirit yang paling buruk ketika kita menghadapi problem dan ancaman, bahkan tantangan. Dan kemarin dalam sebuah pertemuan kami, ada seorang teman hamba Tuhan yang sedang meneliti dampak pandemi. Ada begitu banyak orang yang bunuh diri, apakah itu pria, wanita, maupun anak-anak. Karena keadaan tekanan ekonomi, ancaman-ancaman kehidupan sehari-hari, problem-problem dampak dari COVID ini. Mereka memilih untuk menyendiri dan akibatnya orang bunuh diri. Saudara-saudara, pastikan bahwa dalam keadaan apapun kita tidak meninggalkan komunitas. Sebenarnya seandainya Elia tetap dengan bujangnya, pembantunya, asistennya, atau ajudannya, mungkin agak berbeda keputusan Elia. Yang ketiga, saudara-saudara, Elia memasuki sebuah euforia yang buruk. Euforia itu ada dua, positif, mengalami sukacita besar karena kemenangan, tapi juga ada euforia yang menimbulkan akibat yang buruk. Kita lihat di masyarakat kita, biasanya yang kita lihat hari-hari menjelang ujian-ujian akhir atau setelah kelulusan, ada euforia-euforia yang kita lihat di jalan raya, anak-anak tawuran, coret-coret bajunya, minum mabuk, itu euforia-euforia yang buruk. Dan karena itu, dalam power karakter, Dr. Yakob Esra berkata, karisma will bring us to the top, but only character can maintain us at the top. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi karakter yang membuat kita bertahan di atas
puncak gunung. Karunia membawa kita ke dalam pernikahan, tetapi karakter membuat kita bertahan dalam pernikahan. Karunia membawa kita ke dalam pelayanan, tapi karakter yang membuat kita bertahan dalam pelayanan. Saya membaca sebuah buku tentang pendaki gunung atau pemanjat tebing, terutama pendaki gunung. Mereka begitu bersemangat naik ke atas puncak gunung, ingin mengalahkan gunung yang tinggi itu. Ketika mereka sampai di puncak, mereka tancapkan bendera kemenangan. Tapi kemudian mereka mengalami kelelahan, berjuang untuk turun dari gunung itu, yang sangat berbeda ketika mereka berjuang untuk mengalahkan. Dan itulah respons Elia, dan mungkin juga respons kita menghadapi kemenangan yang hebat. Tetapi juga seringkali kita berespons buruk. Ya, ada seorang teman pria yang menelpon saya. Mereka sudah memasuki pernikahan ke-25 tahun. Dan selama 25 tahun dia bekerja luar biasa untuk menghidupi keluarganya, mengurusi anak-anak mereka. Tapi ketika pandemi COVID ini, dia kehilangan pekerjaannya. Dia tidak punya pekerjaan lain kecuali menunggu ketika ada kebutuhan-kebutuhan sehari-hari muncul. Istrinya mulai omelin dia, istrinya mulai menghitung-hitung, istrinya mulai menganggap remeh dia. Lalu dia bilang begini, selama 25 tahun aku berjuang untuk hidup kita. Selama 25 tahun aku berjuang memenuhi kebutuhan keluarga kita. Aku berjuang untuk menyekolahkan anak kita. Kenapa pandemi hanya baru 3, 4 bulan, 5 bulan? Kamu meremehkan semua yang pernah aku lakukan. Bukankah kita pernah berjanji, baik dalam susah maupun senang? Jadi saudara-saudara perhatikan, ketika kita sedang mengalami kemenangan, kita saling memuji, kita saling memeluk, kita saling mencium, kita berjalan sesuka-suka kita. Tapi begitu kita menghadapi situasi yang sulit, kita kemudian saling menunjuk, kita saling menghakimi, saling meremehkan, dan itu spirit euforia yang buruk. Saya bersyukur bagian ini ditulis di Alkitab untuk menjadi peringatan penting. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan setelah Elia beribu-ribu tahun yang lalu, hari ini pun kita alami dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, Elia mengalami kelelahan fisik dan emosi. Jangankan manusia, hewan ganas pun, hewan buas pun mengalami kelelahan. Dia berjuang mempertahankan kebenaran. Dia menjalankan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang bebal, di tengah-tengah raja yang menyembah berhala, di tengah ketidaksetiaan orang Israel. Dan karena itu, memang perlu waktu untuk mengalami yang namanya retreat pribadi. Saya melihat peristiwa ini dengan sesuatu yang baru. Bukan sekedar melarikan diri. Bukan sekedar takut. Tapi juga Tuhan pakai momentum itu untuk membiarkan hambanya mengalami retreat pribadi. Saya punya pengalaman yang seorang teman dari Amerika waktu menghadiri khotbah saya, dia katakan itu yang disebut Monday Syndrome. Di gereja kita, hari Senin itu tidak dijadwalkan resmi, tetapi itu menjadi sebuah tradisi. Hari Senin itu hari istirahat,
para hamba Tuhan. Karena mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu terlibat dalam banyak pelayanan. Dan sering sekali saya juga menggunakan hari Senin itu untuk bersantai-santai di rumah. Kadang-kadang juga bisa pergi. Dan setiap kali Ibu Liur melakukan sesuatu dan meminta pertolongan saya selalu menjawab, Senin. Padahal ini baru hari Selasa. Dikit-dikit, Pak, tolong bikin ini, Pak, Senin. Ini lampunya udah putus, Pak, di kamar mandi. Nanti Senin. Suatu kali saya ingat, kami masih tinggal di BSD, anak-anak masih kecil, dan Ibu Liur sedang memasak. Dua tangannya memegang alat-alat masak, sehingga dia memanggil saya, Pak, tolong ambil ini sebentar. Sebelum saya berdiri, salah satu anak, mungkin Kevin atau Yanson, saya sudah lupa, teriak dari kamarnya, Senin. Di situ saya tidak marah, tapi saya merasa itulah teguran yang hebat. Istri saya senyum simpul, tapi kemudian saya mengambil keputusan untuk tidak lagi berkata Senin. Sehingga ketika ada teman hamba Tuhan dari Amerika mengikuti camp pria dan dia mendengar kesaksian saya, dia menyebutnya dengan istilah hamba Tuhan mengalami Monday Syndrome. Mari kita perhatikan, jangan-jangan setelah ibadah online, orang mau masuk gereja, kita punya pandemi sindrom, dan seterusnya. Lelah secara fisik, lelah secara emosional. Yang kelima, Elia punya roh yang disebut mengasihi diri sendiri. Dia berkata, aku tidak lebih baik daripada pendahulu dan ingin mati. Tuhan tidak pernah pasang standar supaya engkau seperti pendahulumu. Karena itu jangan bikin standar sendiri. Biarkanlah Tuhan yang menentukan standar itu buat kita. Karena rupanya, kalau saudara periksa di Alkitab, tidak hanya Elia yang ingin mati. Musa juga pernah ingin mati. Bilangan 11 ayat 15. Nabi Yunus juga pernah ingin mati. Yunus 4 ayat 3. Ayub juga ingin mati. Ayub 3 ayat 20-21. Yeremia 8 ayat 3 juga ingin mati. Dan ternyata kematian yang kita ciptakan atau inginkan bukanlah jawaban atas keputusasaan. Itulah 5 respons dari nabi yang satu. Dia seorang pria heroik yang juga rendah hati, tapi dia membuka ruang bagi ancaman, bahkan mau mendengar ancaman itu. Padahal ancaman itu tidak datang dari Tuhan, tapi datang dari iblis. Nah, perhatikan apa selanjutnya setelah peristiwa kegelisahan dari nabi ini. Ayat 5-8, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu,
ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara-saudara, dalam keputusasaan Allah menjumpai hambanya. Hamba yang lelah, yang putus asa, ada orang lain menyebutnya depresi, tapi saya tidak berani bilang dia depresi. Dia galau. Penjumpaan Allah terhadap hambanya adalah sebuah kasih karunia yang amat indah. Ibrani 6 ayat 10 berkata, Allah tidak lupa semua yang telah kamu kerjakan buat umatnya dan yang terus kamu kerjakan sampai hari ini. Ada teman saya hamba Tuhan di Ambon, dia mengalami berbagai macam problem dari internal maupun eksternal. Lalu ketika saya berdiskusi dengan dia bilang dengan bahasa Ambon, Pak Pendeta, Antua di atas tahu siapa yang capek. Bapa di surga tahu siapa yang berjuang. Itu cukup melegakan. Ketika kita menghadapi problem-problem pelayanan, problem pekerjaan, pengabdian kita, dengan sungguh-sungguh mengurusi rumah tangga kita, sungguh-sungguh mengurusi keluarga kita, sungguh-sungguh mengurusi gereja dan pelayanan. Dengar ayat ini, berani 6 ayat 10. Dan kutip bahasa ini, Antua di atas tahu siapa yang capek. Wow. Cukup menyegarkan, bukan? Dalam situasi itu saya pakai istilah sapaan Allah, sapaan ilahi di tengah kerentanan insan. Ya bolehlah sekali-sekali sedikit puitis. Allah mengizinkan Elia untuk istirahat, untuk menyegarkan tubuhnya, rohnya, dan jiwanya. Dan yang membuat saya amat terharu, bahkan ketika saya menulis ini, saya berhenti beberapa saat untuk merenungkan supaya saya menitiskan air mata. Ketika Allah menjumpai Elia dalam keputusasaan, tidak ada khotbah, tidak ada teguran keras, tidak ada kata-kata motivasi. Tidak ada pemberitahuan tentang kesalahan Elia. Bahkan tidak ada rasa malu. Tidak ada ancaman terhadap panggilan, bekas surat peringatan atau apapun. Sebaliknya, kita membaca dan mendengar sapaan yang lembut dan menyegarkan. Bangunlah, makanlah. Wow, betapa hebatnya sapaan di tengah-tengah keputusasaan. Ini ada roti bakar dan air. Kalau saya bisa menggunakan bahasa manusia, mungkin Tuhan bilang, tenanglah hambaku. Kamu kelaparan, kamu kehausan, kamu kelelahan. Aku tahu kok perjuanganmu di atas Gunung Karmel itu. Aku tahu kok perjuanganmu mempertahankan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang meninggalkan aku. Aku tahu ketegasanmu dan kerendahan hatimu mencari wajahku. Dan aku mengerti kenapa engkau tidur. Ini roti dan air. Kuatkanlah tubuhmu. Perjalanan kita masih jauh. 40 hari, 40 malam menuju Gunung Tuhan, Gunung Horeb. Dalam perjalanan menuju Gunung Horeb, ada sejumlah peristiwa yang harus kamu lakukan.
pemuritan Elisa, pewarisan, wariskan nilai-nilai berikutnya. Tidak hanya kemenangan yang spektakuler, tetapi keputusasaan sebagai manusia yang membutuhkan sapaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah ancaman yang sedang kita hadapi, bahkan tidak kelihatan, ada kelelahan, ada keputusasaan. Saya mau pastikan buat saudara hari ini, Allah bertanggung jawab atas perbuatan tangan. Dalam votum ibadah-ibadah minggu yang juga hari ini kita ucapkan, pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ada seorang hamba Tuhan tambahkan, perbuatan tangannya dan kakinya. Karena itu, jangan mau terintimidasi dengan ancaman pandemi ini. Mengapa? Sebab Allah yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan dunia. Dan yang kedua, jangan kita saling mengintimidasi, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Dalam situasi yang begitu melelahkan dan keputusasaan di mana-mana, orang membutuhkan sapaan. Bangunlah, makanlah, supaya kamu kuat untuk kita berjalan ke depan. Kenapa? Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang menuntut, Allah yang menguatkan, dan Allah dalam Kristus tidak pernah lelah mengurusi kita. Itu sebabnya kalimat itu penting. Hang Tuah di atas tahu, kita lelah, tapi Dia tidak pernah lelah. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengutip ucapan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Ketika kita percaya dan mempercayakan Dia, itulah sumber kekuatan. Jadi, kita dikuatkan karena fokus kita kembali kepada Allah, pada firman-Nya, dan percaya sapaan itu tidak datang melalui angin kencang dan badai seperti pada pasal-pasal berikutnya, tapi dia datang dalam angin sepoi-sepoi, begitu lembut dan halus, menyapa kita. Tuhan Yesus juga menyapa kita di atas kayu salib itu. Dia berkata, sudah selesai. Saya berdoa supaya kita, jemaat ini, menjadi jemaat yang selalu fokus pada Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.